Hai semuanya, kami akan mempersembahkan sebuah drama pendek yang mengangkat dinamika perilaku organisasi dalam sebuah organisasi siswa. Organisasi ini bernama OSMA, Organisasi Siswa Madrasah, yang dulunya dikenal sebagai organisasi yang penuh semangat, solidaritas, dan kerjasama. Setiap anggotanya memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan berbagai program kegiatan sekolah dan menjadi inspirasi bagi siswa lainnya. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, OSMA menghadapi tantangan besar karena munculnya berbagai konflik internal. Kami akan menggambarkan bagaimana situasi ini berkembang dan menyampaikan pesan tentang pentingnya komunikasi, kerjasama, dan kepemimpinan yang baik. Setia adalah seorang pemimpin yang karismatik, yang selalu membawa semangat dan dedikasi tinggi dalam setiap kegiatan organisasi. Setia juga sangat dihormati di organisasi, bahkan guru pun kagum dengan Setia. Terus gimana kelanjutan kita jadi atau enggak? Ya harus jadi dong. Kapan pernah? Jadi kan nunggu anggotanya lengkap dulu. Kok dia nggak ada? Gimana? Dia mana? Enggak, udah ada bapaknya nih. Gimana sih? Masih belakangan ini jarang hadir loh di rapat-rapat. Iya, juga penting sih. Karena aku tadi tuh dia sama Putri jalan berdua loh. Wah, kok bisa sih? Jadi ada hubungan soalnya romantis banget gitu kan jalan. Oh, makanya dia tuh gak pernah rapat. Kita kan di ketataran. Loh, kan dia udah mau tak bicarain dulu sama Setia. Loh, ngapain? Setia lo juga jarang hadir. Dia sudah abai sama tugasnya. Ngapain sama Setia? Kita nggak bisa. Itu isi. Tapi kalau aku sih setuju sama ya, sebenarnya kenapa kalau kita nunggu berarti juga intinya dia itu kontribusinya juga besar buat kita. Jadi kita juga capek kalau kita jalan sendiri. Karena kalian nggak mau ngikutin itu biar Maka karena kita juga butuh komunikasi biar jelas. Gimana kalau sekarang ini kan kita baik-baik dulu sama Setia, maksudnya kita ngomong bareng, dan ini itu juga berjalan. Kita nggak langsung loncat ke kerjanya si lain. punya aja banyak anggota yang nggak hadir. Mau gimana kita bicarainnya? Kita itu harus cari sponsor secepatnya, soalnya semakin kita cepat semakin kita itu banyak yang ngasih sponsor pada kita gitu. Jangan gitu mbak, aku tahu kok kamu frustasi sama hal ini, tapi jangan kayak gitu juga. Masa cuma satu orang yang berkontribusi? Kita itu bisa menggerakkan anggota lain gitu loh, kita nggak usah nunggu Setia, soalnya Setia juga sudah mengabaikan tanggung jawabnya, ngapain ditunggu? Kita tuh juga capek sama kekacauan kayak gini. Setia tuh nggak peduli sama organisasi. Udahlah, yang penting kita nunggu Setia dulu, terus pokoknya kita jalannya bareng-bareng. Siapa tahu dia sadar. Lagi ngiributin apa sih guys? Kamu loh sering nggak
ikut organisasi, jarang rapat. Kalau kalian itu bisa mengikuti instruksi dariku, aku tuh nggak perlu marah-marah kayak gini. Nanggung tanggung jawab itu berat loh. Sabar, Nak. Aku tahu kok. Kamu gini. Tapi ya, gitu, kita tuh butuh diskusi. Nggak cuma satu orang yang harus berkontribusi. Kalian pikir aku nggak capek? Semua itu capek. Karena benar Indah, kita tuh semua juga capek, tapi gimana pun kita harus setia. Emang benar setia nggak ada kontribusinya kayak kemarin, tapi kita harus benar-benar nunggu. Kita semua Apa sih guys yang kalian ributin? Ini loh cuma masalah sepele. Hah? Bukan masalah sepele. Setia, ini tuh soal kita, bukan soal cuma kamu sama Indah inginkan. Jadi, apa yang mau kalian usulkan? Kita mau bicara seperti ini terus. Gini loh, Nda, kita tuh harus komunikasi, bukan nyalain satu sama lain. Gimana kondisi organisasinya nak? Ya, lagi organisasi kita udah nggak stabil. Banyak anggota kita yang udah nggak nyaman. Iya aku tahu masih ada banyak masalah, tapi aku sudah merasa berusaha semaksimal mungkin. Kamu tuh nggak kelihatan. Makanya anggota kita ada rapat kemarin banyak yang nggak hadir. Terus cari solusi gitu. Iya aku tidak ingin terjebak dalam masalah hati. Aku merasa ini terjebak. Teman-teman, saya mau minta maaf atas keadaan sekarang. Mungkin saya sudah lalai dalam tanggung jawab saya dalam organisasi. Tunggu dulu. Kita ini sama-sama. Kita belum tahu satu sama lain. Ayo sini. Jadi menurut saya, apapun keadaan di organisasi kita ini harus bisa perbaiki keadaannya. Gimana caranya organisasi kita ini kembali kayak semula. Oke, saya setuju. Mari kita bangun dari awal. Saya berjanji akan menjalankan tugas ini dengan serius dan lebih mendengarkan kalian semua. Dan saya juga mau bisa lebih berbagi bertanggung jawab. Mari kita lakukan ini bersama-sama. Dengan upaya bersama, kita bisa membantu pengembangan kita kayak ini lagi. Terima kasih ya teman-teman. Dengan kesabaran kalian, mari kita memulai organisasi ini dari awal. Dalam situasi yang diperankan, teori perilaku organisasi menunjukkan pentingnya kepemimpinan yang efektif dan komunikasi yang jelas dalam menjaga keharmonisan tim. Yang sudah berhasil adalah identifikasi masalah oleh Ana dan upaya untuk berbicara dengan Indah guna mencegah otoritarisme lebih lanjut. Namun, yang perlu diperbaiki adalah pendekatan komunikasi dan distribusi tanggung jawab. Indah perlu belajar untuk lebih inklusif dan mendengarkan masukan dari anggota lain. Sementara, Setia harus kembali memenuhi tanggung jawabnya sebagai ketua. Pengalaman ini mengajarkan bahwa kepemimpinan yang transparan dan kolaboratif serta komunikasi yang terbuka sangat penting untuk menjaga kestabilisan dan profesionalisme dalam sebuah organisasi. Pelajaran yang dapat diambil adalah 1. Komunikasi efektif guna mencegah konflik. 2. Pemimpin harus konsisten dan menjadi teladan. 3.
kerjasama tim adalah kunci dari keberhasilan. Kesimpulannya adalah perilaku organisasi sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan, komunikasi, dan kolaborasi. Dengan pembenahan, konflik dapat menjadi peluang untuk tumbuh bersama.